Selamat datang di channel BI Creator. Terima kasih atas kunjungan dari teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai info yang cukup menarik, lebih terkhususkan buat teman-teman yang sedang melakukan KPR rumah. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara melakukan pengecekan sisa angsuran, atau teman-teman udah mengangsur KPR rumah yang diambil itu sudah berapa kali? Nah, di sini saya akan coba bagi berdasarkan pengalaman pribadi saya melakukan cek sisa angsuran KPR rumah. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi seperti ini. Jadi ada informasi sisa pokok dari KPR yang kita lakukan terhadap rumah yang kita ambil, dan sampai dengan jatuh tempo masa selesai KPR-nya. Di sini lengkap untuk cicilan yang kita lakukan itu udah berapa kali terhadap total cicilannya. Contoh di sini untuk angsuran yang saya lakukan udah 46 kali dari 120 kewajiban. Nah, detail juga untuk informasinya di sini ada nilai pinjaman yang disetujui berapa, suku bunga per tahunnya berapa, kemudian nominal tagihan, tanggal tagihannya setiap tanggal berapa. Nah, terkadang teman-teman yang melakukan KPR rumah belum tentu ingat ataupun belum tentu mencatat record dari cicilan angsuran yang dilakukan. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengangsur saja, mungkin menyimpan buku ataupun report setoran. Nah, ada juga yang auto debit namun belum begitu memahami dan mengetahui cara cek angsuran dan sisa angsuran KPR rumah yang dilakukan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cara ceknya ya, teman-teman. Mungkin sebelum saya bahas ini langkah-langkahnya, ada rekomen produk yang ingin coba saya tawarkan kepada teman-teman. Ini ada fan portable dari brand robot, berfungsi sangat membantu di cuaca panas ini dengan banyak mode dan bergaransi. Yang jelas brandnya terkenal. Link produknya saya tambahkan di bawah video, nanti teman-teman klik aja ya. Ada juga produk TWS Patch dari brand Vivan yang memiliki bantalan karet. Ini tidak mudah jatuh di telinga, sangat nyaman, bisa digunakan buat lari, nge-gym, sport, karena ada bantalan karetnya lebih kuat di telinga, tidak mudah jatuh ya. Memiliki berbagai fitur noise cancelling, kemudian ada extra bass juga. Buat yang tertarik, link produknya juga saya tambahkan di bawah video. Dua produk itu aja yang saya rekomen pada kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman klik aja nanti di bawah video ya. Next, saya masuk ke poin pembahasan mengenai langkah-langkah dan cara untuk cek angsuran KPR. Kebetulan saya menggunakan KPR yang disediakan oleh Bank BNI. Jadi saya menggunakan aplikasi Wonder by BNI. Buat teman-teman yang menggunakan aplikasi bank yang berbeda, silakan tonton terlebih dahulu untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi Bank BNI ini. Yang kiranya teman-teman menggunakan aplikasi dari bank lain mungkin akan mendapatkan referensi atau petunjuk dari langkah-langkah ini yang lebih kurang. Di setiap aplikasi itu langkah utamanya hampir sama ya teman-teman, hanya menu-menunya saja yang sedikit berbeda. Silakan ditonton terlebih dahulu ya. Nah, dari aplikasi Wonder by BNI silakan kita login. Buat teman-teman yang merupakan pengambil KPR dengan fasilitas Bank BNI, berarti langkahnya akan sama persis nih. Login aja di aplikasi Wonder by BNI. Selanjutnya di halaman utama kita akan ditampilkan berbagai informasi. Cukup teman-teman masuk ke informasi portofolio, lihat portofolio. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris nanti silakan teman-teman translate ya. Lihat portofolio untuk rekening bank lain, cari teman-teman di bagian informasi rekening dan lihat di bagian di dekat saldo tabungan nanti ada menu tambahan seperti ini. Klik aja lihat portofolio. Selanjutnya akan diarahkan ke dua menu, aset dan juga pinjaman. Nah, di sini kita beralih ke tab menu pinjaman ya. Setelah diklik tab menu pinjaman, nanti kita akan mendapatkan informasi seperti ini. Dan ada informasi bisa kita tampilkan untuk nilai pinjamannya. Ini masih disembunyikan ya teman-teman. Kita klik. Setelah diklik nanti tampil untuk total pinjaman. Ini sisanya ya teman-teman, karena udah saya angsur, itu udah berjalan lebih kurang sekitar 4 tahunan ya. Berarti sisa angsurannya sekitar
97 jutaan ya. Ini kebetulan yang saya ambil adalah KPR subsidi, jadi rata-rata di range sekitar 150 jutaan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini bisa diklik untuk ikon tanda serunya untuk melihat informasi lebih detail. Ada informasi seperti ini, info pinjamannya. Berikut informasi terkait pinjaman yang ditampilkan di Wonder. Pertama, total pinjaman dalam rupiah merupakan sisa pinjaman pokok yang kamu miliki di luar bunga dan denda. Nah, ini teman-teman sisa pokoknya berarti yang ditampilkan ini di luar bunga dan denda. Kemudian produk pinjaman yang ditampilkan pada halaman ini hanya produk kartu kredit, BNI Geria, BNI Fleksi, BNI Instan, BNI Multiguna, KUR, BWU, BNI Kredit Retail, dan pinjaman kendaraan. Pinjaman yang ditampilkan di halaman ini hanya yang sedang aktif. Nah, itu informasi umumnya. Kemudian setelah kita baca, tinggal di close aja. Kemudian dari halaman ini kita bisa klik menu lebih detail di kredit properti yang tampil di sini, teman-teman diklik aja. Setelah kita klik, kita akan mendapatkan informasi seperti ini ya. Detail informasinya lebih spesifik. Dalam rupiah ini BNI Geria, total sisa pokok dari KPR yang belum dilunasi dan sedang diangsur ya teman-teman. Di sini update datanya per Juni yang saya tarik informasinya. Kemudian dari sini kita bisa lanjut dengan melakukan klik lihat detail ya. Setelah kita klik lihat detail, nanti baru disajikan informasi ini teman-teman. Nah, secara detail sisa pokoknya kemudian cicilannya sudah saya angsur di 46 kali. Berarti kalau kita bagi 46 kali sekitar 4 tahun ya teman-teman. Dibagi 12 itu udah lebih kurang 4 tahun, dan sisanya di 97523. Nah, informasinya cukup detail di sini ya teman-teman. Kalau kita cross check kembali, di sini ada pinjaman yang disetujui di angka 143, ini pokoknya. Suku bunganya 5%, nominal tagihan per bulan yang biasa saya angsur itu di 1.516.737 untuk 10 tahun teman-teman, atau 120 bulan ya. Tanggal tagihannya setiap tanggal 24. Ini lengkap informasinya dan rekening sumber dana, karena saya mengaktifkan auto debit pada KPR ini dengan mengaitkan dengan rekening sumber dana yang saya dapat cross check di rekening sumber dana ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik nominal tagihan yang ada tanda seru untuk informasi lebih detailnya lagi. Menariknya di sini setelah kita buka, kita mendapatkan informasi yang lebih detail. Pokok angsuran kita ini teman-teman yang saya sedang angsur itu di 1.110.389 dengan bunga di 406.348 rupiah, dan denda tunggakan ini 0, baru nanti nominal tagihannya mencapai di 1.516.737. Jadi pokok yang saya angsur ini sebenarnya di 1.110.000, namun ada biaya bunga yang diinformasikan suku bunganya 5% di 406.348. Cukup tinggi ya ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang mengangsur KPR, detail informasi bisa teman-teman ketahui dengan langkah-langkah ini. Dan di sini juga nantinya teman-teman bisa estimasi jika udah menabung lebih, ada anggaran lebih, mau dilakukan pelunasan, bisa jadi datang ke bank yang teman-teman gunakan, terutama di tempat teman-teman mengambil KPR atau akad. Nanti bisa dikomunikasikan jika ingin pelunasan lebih awal, maka ada perhitungan bunganya atau bisa ada pengurangan bunganya ya. Silakan di konsultasikan kepada pihak bank masing-masing tempat teman-teman melakukan KPR, dan utamanya tempat teman-teman melakukan akadnya. Jadi perlu teman-teman ingat di mana cabang bank yang teman-teman lakukan akad, istilahnya teman-teman akad KPR itu diingat, karena di situ poin-poin utama nanti teman-teman menyelesaikan KPR ini, berkas-berkas dokumen semua nanti akan merujuk ke di mana cabang bank yang teman-teman ambil akad KPR. Oke, ini informasi pembahasan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Demikian langkah-langkah cara mengecek angsuran KPR rumah yang sedang diambil oleh kita teman-teman. Jika teman-teman menggunakan rekening atau tabungan bank lain, lebih kurang langkah-langkahnya akan sama. Silakan teman-teman tonton dulu dan amati, pelajari langkah-langkah yang udah saya jelaskan.
Mungkin demikian update kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya harap dengan tonton analisis pembahasan video ini, teman-teman udah mendapatkan tips-tips yang bermanfaat. Sekian update kali ini, sukses selalu buat kita semua. Saya doakan angsuran KPR rumah yang teman-teman sedang jalani itu lancar semua ya, bisa lunas nantinya dengan lancar, dan rumah idaman, rumah impian yang teman-teman sedang angsur akan menjadi kepemilikan total buat teman-teman ya. Sekian update dari saya, sukses selalu, sehat selalu, terima kasih.